Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta. Kayak seneng TikTok ya lo guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat pagi hari ini teman-teman. Di sini jam 8:14 ya. Saya biar real time ya teman-teman. Di tanggal 11 Mei jam 8:14 tuh ada ya. Kelihatan nggak tuh 11 ya. Hari Minggu dimana hari ini ada kegiatannya siang, aku jam 12.30 jadwal hari ini. Jadi alhamdulillah masih ada waktu buat ngobrol sama kalian ya. Bajunya masih dengan sponsor-sponsor ya guys. Ini pun nggak tahu siapa yang kirim. Aku pakai aja lah. Bongkar-bongkar lemari terus. Di lemariku tuh ada baju-baju yang masih plastikan loh, belum kepake. Jadi ini mumpung di luar tak pakai aja. Sehat berkah buat semuanya ya. Aku minta maaf sebelumnya video yang pagi ini tuh harusnya tayangnya tadi pagi jam 7. Tapi aku ngesetnya bukan tanggal 11. Tanggal 12 jam 7 pagi. Aku pikir kok pagi ini nggak ada video tayang ya. Sudah aku set dari kemarin. Jadi video itu aku ambil kemarin tanggal 10 setelah video yang pagi-pagi ngomongin anak bajang ya kan. Mas Tulus tag lagi, ngambil video lagi karena baru dapat omongan dari Eyang kan soal itu. Jadi aku tag video lagi. Cuman kalau aku tayangin semuanya kemarin akan kebanyakan. Makanya aku geser di pagi ini. Itu pun salah jadwal. Maaf ya teman-teman. Lagi banyak urusan. Kalau pikiran lagi kemana-mana itu agak agak penuh dengan gangguan gitu loh. Melayang-layang. Minggu pada kemana teman-teman, sehat semua ya. Alhamdulillah. Pokoknya ya moga-moga doanya Mas Tulus tetap dikabul sama Allah. Teman-teman yang di rumah semoga semuanya sehat, murah urusannya, dilancarkan segala kerjaan, rezeki, usaha semuanya lancar, tentunya juga dalam lindungan Allah. Amin. Itu doanya Mas Tulus ya. By the way, aku nggak tahu mau bilang apa. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah jadi berkat buat saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak tahu doa orang tua saya dulu apa ibu bapak saya masih berkahi saya sampai sekarang, saya nggak tahu. Tapi saya ngerasa dapat berkat luar biasa dari orang-orang baik yang nonton video saya. Oh iya, aku juga ya pokoknya cuma bisa bilang terima kasih, nggak bisa bilang apa-apa. Kembali kepada Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti ya. Dan ternyata teman-teman, aku mau cerita sama kalian. Ternyata anak-anakku ini marah sama aku bukan tanpa alasan. Jadi kemarin yang aku cerita sama kalian, temanku pinjam uang 300.000 itu,
aku dengar kita kan sama satu IO ya, kita satu event dan eh, tapi aku nggak tahu apa tujuannya, apa emang lagi butuh duit, apa emang sengaja bohong sama aku dulu atau gimana. Padahal aku tadinya nggak akan minta uang 300 ribunya, aku udah ikhlaskan lillahi ta'ala karena untuk membantu ya. Cuman dia bilang tiba-tiba malam WA, gue belum bisa balikin duitnya ya soalnya belum dibayar. Padahal IO kita itu sama satu IO, dan kalau aku memang hari Senin nanti biasanya aku turun hari Senin karena kan aku 2 hari sama hari ini sekalian gitu transfernya. Dan dia WA katanya gue belum ditransfer sama WO nya, IO nya. Aku kaget dong, sedangkan kita satu IO, si itu udah aku transfer gitu. Dan ya ini akhirnya padahal ada rezeki yang ibarat kata ya, tapi kan sekali lagi aku memang sudah niat lillahi ta'ala ikhlas untuk untuk bantu beliau ya, nggak ada maksud untuk tujuan apapun. Dan ternyata aku dengar dari IO nya yang sama, aku sudah transfer si A karena cuma 1 hari, kalau kamu besok hari Senin ya, karena ini kebetulan Allah tuh buka gitu loh teman-teman. Dan ternyata temanku tuh malah WA malam-malam, gue belum bisa mulangin duit lu ya karena gue belum ditransfer sama IO nya. Aku kaget padahal IO nya udah ngomong duluan sama aku. Tapi ya sudahlah ya, makanya pasti ada jalan rezeki yang Allah berikan. Anak-anak ini marah selalu sama aku tuh selalu dengan alasan sebetulnya, cuman akunya orangnya gampang kasihan ya. Mungkin bukan karena dia niat jahat sama aku ya, tapi karena memang dia lagi butuh, cuman caranya yang salah gitu loh. Nah itu tadi teman-teman, aku juga mau bilang terima kasih. Kemarin ada yang ngirimin makanan tuh 1 kardus guys, kerupuk dari Bangka, terasi dari Bangka, ada bolu kukus. Kalau aku cek di resi itu dari Jonggol. Aku nggak tahu siapa beliau, tapi terima kasih banyak yang kirim. Kalau dari Jonggol tuh siapa ya? Aku nggak tahu teman-teman. Tapi alamatnya sesuai. Cuman kalau di situ namanya Sri, Mbak Sri atau Mbak Sri gitu tadi dicek Mas Wardi. Kemarin dicek sama dia. Cuman ya sekali lagi terima kasih. Aku nggak tahu siapa jenengan karena nggak ada konfirmasi juga. Jadi aku nggak tahu. Nah, justru yang mau ngirim itu Mbak Asri, tapi Mbak Asri baru hari Senin katanya. Cuma yang ini udah nyampe duluan. Aku nggak tahu siapa siapa beliaunya, tapi terima kasih banyak ya. Matur sembah nuwun, terima kasih berkah. Aku lagi watuk, dadi urung tak pangan kerupuke. Sing mangan Tika karo Wardi, mambengi kemarin dibuka sama-sama dimakan rame-rame. Alhamdulillah. By the way, saya juga sebelum saya cerita ya, biarinlah panjang-panjang dikit openingnya, kan namanya vlog-vlog seru-seruan ya, bukan reguler, jadi sambil ngobrol-ngobrol aja. Udah beberapa kali ini ada orang yang minta bantuan ke saya dengan bentuk nominal. Artinya kemarin beliau minta tolong, sedangkan uang saya tuh kemarin sebelumnya di rekening saya tuh ada 12.000. Tak pakai beli pulsa 5.000, tinggal 6.000 rupiah. Beliaunya nelpon, miss call, WA panjang lebar segala macam. Sedangkan saya nggak punya uang. Dan aku tuh jujur ya, Mas Tulus tuh di WhatsApp nggak pernah meladeni telepon. Aku agak trauma karena lagi terjerat kan ya yang tak ceritakan, jadi itu. Jadi aku minta maaf sama teman-teman, nggak bisa kayak gitu ya. Maksudnya artinya gini, mungkin teman-teman masih usaha juga, aku ngerti, aku doakan semoga dicukupkan sama Allah. Tapi kalau keadaanku nggak memungkinkan, aku nggak bisa bantu, aku minta maaf. Karena ini bukan 1-2 kali ya teman-teman, udah berkali-kali. Ada yang katanya bilang buat berobat, langsung nyebut nominal. Ada yang katanya buat beli beras segala macam. Aku nggak marah, aku nggak apa-apa, aku percaya kok. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa bantu. Cuman lain kali harusnya gunakan cara ataupun adab yang baik. Menurut aku adabnya kurang bagus karena telepon terus. Jadi kayak aku tuh punya utang kesannya, dan aku lagi kerja kan. Aku Sabtu Minggu kan kerja, jadi ya kesannya kayak maaf banget. Buat aku tuh sangat mengganggu. Jadi sekali lagi ya mohon maaf. Aku nggak tahu apa yang akan Allah berikan ke kalian karena aku nggak bisa bantu. Mudah-mudahan Allah cukupkan ya, karena kayak nyanyi itu ya nggak langsung dibayar, jadi nggak semudah yang tiba-tiba nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi
ada peraturannya. Kayak di TV itu juga nggak langsung dibayar ya. Seperti itu ya orang baik. Semoga difahami. Aku minta maaf buat yang sudah minta tolong, aku masih belum bisa nolong. Dan tolong untuk tidak melakukan hal yang sama kepada siapapun. Mungkin bisa usaha dulu apa gitu, lalu gunakan cara yang baik ketika kita akan minta tolong. Karena yang kita lihat enak kan nggak mungkin. Walaupun aku pamer duit di YouTube kemarin 1.500.000, itu kan duit nasi box. Aku nggak punya kuasa apa-apa untuk mengarahkan uang itu. 1 rupiah pun aku nggak ada haknya. Jadi itu uang orang banyak, nggak mungkin itu yang aku kasih. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu tuh agak dikurangi lah. Mungkin karena kepepet atau apa, tapi aku nggak bisa, maafin ya, karena keadaanku juga lagi nggak baik-baik aja. Anak-anakku marah, ternyata terbukti aku ya di dalam tanda kutip ditipu sama temanku sendiri juga iya. Tapi percaya nggak percaya, Allah tukar dengan, aku percaya Allah akan tukar dengan kebaikan. Dan yang pasti sudah kembali kepadaku atas izin Allah. Percaya nggak percaya? Nah ini tangan Allah tuh luar biasa. Saya kecewa dengan kok lu kayak gini sih gitu. Lu berteman sama gue udah lama, lu nggak pernah membikin gue sakit hati, tapi dengan kayak gini kok gue jadi ngerasa kayak ya Allah. Padahal dari awal saya sudah lillahi ta'ala loh. Artinya saya nggak akan tagih uang itu, karena saya sudah ikhlas. Anaknya sakit, suatu ketika amit aja baik, siapa tahu anaknya Mijan apa Awaswardi sakit. Saya berharap mudah-mudahan mereka ada yang nolong ketika saya nggak bisa nolong. Saya berharapnya saya tanam itu buat adik-adikku sama ponakan-ponakanku di kemudian hari, atau anak cucuku suatu saat kelak. Cuman pas dia begitu ya, tapi tetap aku sudah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi suatu ketika dia akan ngasih, saya nggak akan terima, karena jujur Allah sudah ganti itu lewat yang lain dan luar biasa. By the way teman-teman, aku pengen bercerita sedikit. Kalau kalian nggak suka dengan konteksku yang ngomongnya agak berbelit-belit atau kepanjangan openingnya, nggak usah ditonton, karena saya nggak pernah maksa teman-teman suka dengan kontenku. Karena memang ya begini, saya selalu ada basa-basi di awal, dan saya menceritakan apa yang ingin saya ceritakan. Yaitu saya, kalau nggak suka ya saya nggak masalah. Saya nggak maksa teman-teman nonton ya. Kalau nggak suka silahkan di skip saja videonya. Oh ya, saya nanti sebelum nonton dibantu nasi box guys, cek kolom deskripsi ya. Minimal Rp12.000. Bismillah tanggal 20, kalau bisa 3 juta lah ya. Amin. Atau mungkin tanggal 20 bila perlu cukup. Amin ya Allah. Makanya dibantu. Cek kolom deskripsi rekeningnya BRI ya. Minimal Rp12.000. Oke. Terima kasih banyak orang baik. Semalam sih yang aku ngerasain udah over banget. Kalau yang kemarin malam aku mikir masih yang ngerasain gerah juga, gerah biasa aja, gerah nggak terlalu over, gerah yang gini. Siang itu yang nyeleneh itu adalah ketika malam hari teman-teman. Siang itu kan panas ya, aku ngidupin AC ya nggak ngerasain gerah, tapi giliran malam hari dengan kondisi yang hujan, saya ngerasa panas yang luar biasa, khususnya tadi malam. Naudzubillah min dzalik, saya ngerasa kayak lagi dalam pancinya tuh kayak di bawah tuh lagi dihidupin apinya gitu loh. Aku sampai mandi 3 kali guys malam-malam, saking ngerasa badan tuh kayak gak sewajarnya banget gitu loh. Rasanya kayak gak sewajarnya, dimana kok panas sih kok oyok gini gitu loh. Bukan panas cuaca, tapi panas hawa ya. Semeromongnya itu loh, gak berhenti-berhenti. Rasanya kayak yang ya Allah ya Rob, kayak yang gak biasanya. Nah aku bikin postingan ceritanya di YouTube nih tadi malam. Ternyata yang komentar, yang DM saya itu banyak yang DM saya untuk ngasih tahu bahwa gini, oh seperti ini. Mereka akan mereka akan bla 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 dan seterusnya. Ini salah satu poin di mana ternyata bukan cuma saya yang merasakan. Dan kagetnya pagi ini nih, makanya aku angkat di video setelah aku cerita sama Trondol barusan ngobrol. Ini jam 8 pagi loh guys, aku habis duha ngobrol sama Trondol tuh. Eyang sih nggak terlalu banyak komentar ya, Eyang nggak terlalu banyak ngomong, cuman dia bilang ya wes dimulai meneh le, harap iya meneh. Itu bahasanya Eyang yang bikin aku tuh kayak yang dimulai lagi le, mau gimana lagi gitu. Udah dimulai lagi le, mau gimana lagi. Statementnya beliau yang cuman sependek itu bikin pertanyaan di otakku.
di kepalaku tuh jadi pertanyaan, dimulai lagi, mau gimana lagi? Sudah dimulai lagi, dan kalau istilah dengan kata-kata mau gimana lagi, itu tuh berarti kata-kata yang mencerminkan sesuatu yang sudah tidak bisa diganggu gugat toh, iya kan? Kalau wes mulai nih, sudah mulai lagi mau diapain lagi, itu tuh salah satu kata-kata yang menandakan kalau sesuatu tadi tidak bisa diganggu gugat, mau tidak mau harus kita hadapi. Selaras dengan yang disampaikan Eyang dengan sepatah kata itu, dan Eyang gak ada komentar lagi, tiba-tiba cerondol, geninis mulai murup le, hati-hati, sing sabar. Aku bingung ya. Salah satu api di bawah bumi kita itu katanya sudah mulai udah tadi sempat mati, sempat padam, dihidupkan lagi. Dasarnya itu katanya ya satu lagi kembali ke manusianya sendiri, penghuninya sendiri. Mungkin salah satunya adalah kita yang dimaksud. Jadi yang itu bilang kalau sebetulnya sudah padam, tapi hidup lagi. Dan kita mau ngomong apa, udah gak bisa apa-apa, sudah pasrah. Dan Trondol bilang, genine wes mulai murup meneh, sabar. Aku bilang, kenapa kamu bilang sabar ke aku? Sedangkan yang hidup itu kan api di bawah bumi, tak gituin kan? Apinya mau, nah siklus ini akan mempengaruhi kita teman-teman. Jadi kalian kemarin yang sudah oleng, tapi lebih ke psikis ya, lebih ke psikis. Kalian itu akan lebih, kalau kata Cerondol tadi, kita tak kamu koyo wong putus cinta ngomongnya cangkemnya Cerondol, tak kekrek. Kapan aku gak pernah putus cinta? Harta pisu isirku. Apa aku ora tau, aku ora tau mendem ya sembrono. Biyen ya. Cok. Untung sekalian gak bisa dengar mulutnya dia. Kalau dengar terbukalah aibku zaman dulu. Oke. Halo. Kali. Nasi nonton Yesus ngerti. Oke. Rasanya kayak orang putus cinta kalau kata Cerondol. Sampai bawaannya pengen mendem. Maksudnya pengen mendem tuh pengen ngono lah ceritanya. Melupakan gitu loh. Jadi siklus ini, siklus api yang mulai nyala ini akan terasa panas di kita, tapi akan lebih berpengaruh ke psikis teman-teman. Siap-siap ya. Jadi kalau yang kemarin itu udah baperan, kayak ngelihat video-video gunung, foto-foto gunung tuh kita sedih, ingat leluhur A kita sedih, ingat Raja A kita sedih, ingat cerita-cerita di leluhur A, leluhur B kita nangis, kita sedih ya. Makam A kita nangis. Pokoknya berhubungan dengan leluhur dan juga alam terbuka, dengan keindahan alamnya, kita tuh akan lebih mudah sedih. Itu sudah siklus kemarin. Siklus yang sekarang setelah tadi malam, karena ini baru teman-teman, baru dinyalakan tadi malam. Sekali lagi dinyalakannya karena apa? Karena kelakuan kita, karena kelakuan kalian katanya ya. Jadi ya, kelakuan kita sebagai manusia akhirnya apinya nyala lagi. Dora iso sare. Angel pikirane. Ya gak usah wong liya sih, aku dhewe yo iso sare. Lah piye to, guys? Terjebak hutang pinjol puluhan juta. Tapi untuk aku sing ngutang kan, wah, bom. Saiki terbaca status sing diutang jalan-jalan ning Bandung. Apa ora wasem tenan iki jejele. Sing diutang jalan-jalan, sing diutangi repot ngurusi pinjol. Ora kurang ajar kuwi. Ya, muga-muga panjang umur ya wong kuwi.
kita akan lebih terpengaruh ke psikis ya teman-teman. Jadi kalau yang kemarin sudah baperan, ini akan lebih baperan. Kita akan lebih lebih psikis kita akan lebih apa namanya? Akan lebih terpengaruh lagi. Kita akan lebih mudah sedih. Satu lagi jeleknya cuma satu. Kita akan lebih mudah kasihan sama orang. Ini hati-hati ya teman-teman, karena takutnya aku nggak bilang orang yang butuh bantuan tuh modus sorry, tapi ada sebagian orang tuh kadang-kadang memanfaatkan momen, karena saya sudah terbukti saya itu beberapa kali dimanfaatkan oleh orang dari YouTube. Saya jujur aja. Jadi makanya sekarang saya lebih hati-hati ketika ada teman-teman dari YouTube. Bahkan ada orang yang kredit barang kenal dari YouTube juga pakai atas namaku, dan sampai sekarang juga zonk. Ya, itu tuh udah berkali-kali. Jadi aku jujur kalau untuk sekarang orang-orang dari YouTube nih sekarang makin ada-ada aja yang minta buat beli beras, minta buat berobat, penyakitnya sudah kronis, sudah parah, sudah tinggal ngitung hari segala macam. Mungkin itu beneran, tapi ya I don't know soal itu. Cuman aku masih belum bisa membantu. Sekali lagi aku tipikal orang yang kadang-kadang aku tuh begini orangnya, suka bantu tapi kalau diminta nggak suka, sesuai mau hati gitu loh guys. Guys. So women dah mau wahing kok nggak jadi, apa wahing itu bersin. Jadi psikis kita akan terpengaruh, sangat terpengaruh, karena ini akan lebih mempengaruhi psikis ya. Jadi kita akan lebih mudah merasa sedih. Emosional secara marah-marah sih enggak, cuman emosional secara kesedihan. Jadi kita akan lebih baperan, kita akan lebih sensitif, itu yang lebih parah. Nah, lebih parah lagi ditambah dengan kita akan lebih mudah kasihan sama orang, kita akan lebih mudah menitikan air mata didasari rasa kasihan. Ini yang bahaya menurut saya. Kalau ada oknum atau orang yang memanfaatkan kelemahan hati kamu, ini akan membuat kamu mudah tertipu dengan orang lain, walaupun orang terdekat. Tadi Crondol bilang kayak gitu, karena rasanya itu kayak asam terampil cahaya. Penggambarannya adalah ketika aku putus cinta katanya, dan waktu itu dia bilang dia tahu lagi detail masa laluku, sialan banget nih ayam ya, pengen gue sembelih aja rasanya, pengen gue bikin soto. Jadi dia menceritakan, dan pada waktu itu memang betul aku lagi di gedung yang parah, bahkan aku sempat mikir untuk dalam tanda kutip ya, nah kalau itu parah sih kalau sampai kayak gitu rasanya. Jadi kita tuh akan baperan teman-teman. Baperan bukan baperan marah ya, bukan baperan tersinggung sih, tapi lebih ke baperan gampang nangis aja gitu. Kita akan lebih mudah mellow karena siklus ini, karena apinya sudah dinyalakan ini. Jadi elemen tanah itu memang akan lebih mudah mempengaruhi. Makanya kalau kayak ada apa kejadiannya fenomena alam sineng langit gitu guys, itu kan masuknya ke elemen tanah ya, karena memang elemennya keras, elemen batu dan seterusnya. Baja itu kan termasuk ke elemen tanah. Itu akan bisa mempengaruhi psikis teman-teman. Nah ini kebetulan elemen tanah lagi dibakar, apinya sudah mulai dinyalakan lagi. Jadi dampaknya adalah kalian akan lebih mudah sensitif, terkhusus kalian yang punya kelebihan, atau orang-orang indihome dan seterusnya akan lebih mudah terkontaminasi pikirannya, akan lebih mudah menangis, akan lebih mudah sedikit nangis. Pokoknya ndonga sidik nangis, apa-apa nangis. Itu yang dirasain, dan aku baru selesai melakukan itu. Jadi ya enggak, aku tuh diomeli guys kalau nangis sama Eyang sama Crondol gitu. Wong lanang itu bentukmu lu kayak drum bodol, kalau katanya Crondol itu. Drum bodol kok bocor. Artinya nyindir aku tuh badanku gede kok nangisan gitu loh. Kurang ajar cah. Untung tuwek dhek, nek tuwek aku tak beleh nang titik. Gitu teman-teman. Jadi akan mempengaruhi ke psikis kalian ya. Jadi perdebatan atau perdiskusian dengan pasangan ini harusnya juga lebih pelan-pelan. Suaminya juga akan lebih baper, apalagi kalau dua-duanya memang punya naungan ya, itu pasti akan sama-sama lebih mudah baper. Jadi hati-hati, bawaannya akan lumayan mempengaruhi. Jadi ya jaga komunikasi dengan baik, karena akan mempengaruhi kalian secara psikis. Lebih sedih, lebih nangis aja gitu bawaannya. Pokoknya itu. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah kalian akan mudah ketipu dengan orang, karena kita lagi welas aslinya lagi tinggi. Nah, tapi welas asih dalam tanda kutip bukan palsu, tapi
karena siklus tertentu, sehingga kita akan lebih mudah kasihan sama orang. Kecuali nih ya, kalau teman-teman yang punya rezeki pengen bantu, itu pun kalian harus ukur betul nih bantuannya, ini orang benar-benar butuh apa modus doang. Ini teman gue gini-gini, aku aja yang nggak aku sangka-sangka masih tetap kayak gitu kan. Mungkin sebetulnya dia nggak ada niat jahat sama aku, temanku tadi, cuman memang dia caranya salah. Kita nggak boleh berprasangka buruk juga sih sebenarnya, cuma ya hati-hati, kalau emang bisa bantu ya dibantu jika iwai gitu ya teman-teman. Loh, aku jujur guys, misalnya ada orang yang artinya gini, Mas Tulus memang butuh berapa, apa jenenge, utangnya berapa, tak bantu, nanti Mas Tulus cicil sama saya, dibagi aja berapa bulan. Ada loh orang yang kayak gitu, ada orang sebaik itu sama saya, cuma aku nggak mau wis utang kono, utang budine karo kono lho guys. Aku ki wedi, dadi tak lakoni sak mampu kuwe. Karena kalau tadi pagi tak rinci-rinci itu ada sekitar 97 juta. Iya kowe piye kuwi? Tak nikmati wae. Kemudian teman-teman, selain akan mempengaruhi siklus kita, ternyata elemen tanah di sini juga akan beberapa hal berpengaruh. Jadi aktivitas magma atau aktivitas gunung berapi atau gunung berapi bawah laut sekalipun, atau aktivitas panas bumi ini sepertinya akan meningkat ya teman-teman. Jadi ya positifnya adalah aku berharap ini karena kita sudah masuk musim kemarau. Positifnya itu, jadi supaya nggak ini, karena yang aku tahu tanggal 9 kemarin tuh Brebes sama Jogja banjir teman-teman. Aku di-share info di Instagram. Agak nyeleneh ya, harusnya kita sudah musim kemarau tapi masih ada banjir. Masih ada air yang cukup melimpah. Aku pengennya ya wis sedang masuk kemarau, biar orang-orang pada sehat, biar ndak ada pancaroba-pancarobaan, kita semua lancar melakukan kegiatan kita. Harapanku sih cuman itu, cuman kewaspadaan kita juga akan bisa lebih ditingkatkan terkait dengan panas bumi yang semakin naik ini teman-teman. Jadi positifnya kita berprasangka semoga ini sudah waktunya untuk menuju ke musim kemarau atau musim panas. Nah, negatifnya adalah ini akan bisa memicu magma atau lava yang ada di bawah bumi. Artinya gunung berapi mau gunung bawah laut sepertinya aktivitasnya akan sedikit banyak meningkat karena adanya api yang kembali dihidupkan tersebut. Jadi apinya ini sudah mulai kembali dihidupkan, akan mempengaruhi ke psikis kita sampai ke beberapa hal yang berhubungan dengan gunung berapi di bawah laut atau apa. Nah, satu lagi yang disampaikan Cerondol adalah panasnya ini akan bikin si ular bawah tanah ini molet. Siapa yang dimaksud? Sesar gempa, itu yang dimaksud Cerondol. Jadi kalau gambarannya Cerondol itu kan gini ya, Eyang Maung Telon, Eyang Nogowojo sama Cerondol tuh hampir sama. Sebenarnya sesar-sesar itu digambarkan di mata beliau-beliau sebagai sosok naga atau ular besar yang ada di dalam tanah, yang ada di sela-sela tanah, kan loh guys ceritanya gitu. Dan sebetulnya secara garis besar, kalau versinya Eyang sama Cerondol, naga itu atau ular sesar atau ular itu sebenarnya mereka hidup, mereka aktif. Nah, ketika mereka merasa hawa panasnya terlalu berlebihan, pasti mereka akan gerak. Ini filosofi ya, silakan diartikan sendiri. Akan merasa bergerak, akan merasa molet, bergerak lah artinya. Ya kalau ibarat kata ular, ya kan, bergerak. Nah, ketika bergerak itu, kalian sudah tahu ya, kalau ada aktivitas sesar berarti akan ada gempa, dan itu beberapa hal yang sudah disampaikan. Disclaimer, aku nggak mau teman-teman menghujat, aku nggak tahu teman-teman cuman ngenyek dengan bahasa-bahasa yang kurang enak. Aku udah dari awal udah ngomong tadi, videoku nggak mbok senengi rasa mbok tonton, dan aku nggak pernah menyampaikan yang tak sampaikan itu pasti. Ya, ini hanya terkaan ilmu cocok logis yang mbok kata nih akeh cocote. Oke, jadi kalau mau ditonton, ndak mau ya ndak apa-apa. Aku ndak pernah maksa. Jenengan ora percaya yo monggo, ora yo ora apa-apa, aku yo ora pernah maksa percaya. Ya, oke. Aku ndak mau nanti di video ini komentar aneh-aneh. Ya sakarepmu sih sajane, hakmu sebagai manusia, cuma nek wong wis digenahke tapi panggahan kromet iki berarti wong kuwi orang genah. Sing ora nyambung itu aku tapi jenengan malah. Wis tak omongke soalnya ya. Neng yo seneng ora seneng tak dongake panjang umur murah rezekimu. Amin. Ya, jadi ini akan mempengaruhi
sesar akan molet, sesarnya akan bergerak, sesarnya akan molet. Dan beberapa hari belakangan kita selalu menghitung terkait dengan gempa. Jadi silahkan untuk saudaraku Mas YouTube film itu kan beliau tuh punya teman-teman yang bisa apa istilahnya obu-obu, aku kurang ngerti punya alat apa yang digunakan sebagai apa namanya media untuk melihat potensi-potensi gempa-gempa dan seterusnya. Ya silahkan nanti dicari tahu, karena ini khususnya Pulau Jawa akan serempak sih, semuanya akan ada moletan. Nauzubillah min dzalik. Jadi ularnya tadi karena panas dia akan molet. Nah kalau udah molet berarti sesarnya akan aktif, akan ada aktivitas sesar di mana itu akan memicu ke gempa. Itu yang terakhir sih, yang dari obrolanku dengan yang di pagi ini tuh yang dan Crondol ya. Kalau yang sih jujur nggak terlalu banyak komentar karena dia udah ngomong diurip kayak meneh li, arep ngomong arep piye meneh. Kayak apa ya? Ya dihidupkan tapi dengan tujuan dan sudah tidak bisa diapa-apai. Dan ulahnya ulah siapa? Ulah kita sendiri. Ya wis, wallahu alam. Gusti Allah sing dikarep kok ya guys, awake dhewe iki ya mek sak derma to. Nek ya apa jenenge nrimo ing pandum, kita nggak bisa maksa untuk ya Allah aku dikasih ini, ya Allah aku begini, nggak bisa. Semuanya hak Allah. Jadi ya yang bisa kita lakukan cuma apa? Bersyukur, menikmati, kemudian menjaga. Nah sedangkan orang-orang udah nggak bisa menjaga. Kemarin beliau menyampaikan kalau alamnya sudah dikasih kebebasan dan pasti ada tujuannya. Allah punya maksud dengan ini. Apa? Satu clue saja ya, sebetulnya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sebenarnya kalau dibilang itu direstui oleh para leluhur, ada beberapa yang tidak. Jadi ada kebijakan yang mereka tidak suka dengan itu. Dan salah satu pemicunya itu adalah itu. Karena tujuannya bukan untuk rakyat 100%, tapi untuk keuntungan pribadi. Ini pemerintahan segimana saya nggak tahu, tapi beliau menyampaikannya itu. Aku nggak mau ya teman-teman nanti mikir kemana-mana. Wes, ngono wae guys, iki jam 8.44 ya. Pasti lu tak prepare dulu karena hari ini jadwal di 12.30 teman-teman. Jadi paling tidak saya jam 11 harus sudah jalan karena lokasinya nggak terlalu jauh sih, tapi kalau saya tipikal orang yang kalau bisa lebih awal datang supaya lebih aman ketika mungkin ada perubahan, ada briefing apalagi, perubahan lagu dan seterusnya, jadi lebih aman gitu ya. Oke, sehat berkah buat kita semuanya, selamat berhari Minggu karena yang aku tahu weekend ya, long weekend ya ini ya, teman-teman pasti banyak yang jalan-jalan, banyak yang kemana-mana, tapi ya yang jalan-jalan selamat jalan-jalan, kalau yang kerja selamat kerja, yang punya rezeki ya silahkan sisihkan buat menghilangkan stres. Kalau yang masih mau kerja, mengejar fokusnya nggak apa-apa, semangat. Saya doakan semoga teman-teman yang kurang dicukupkan, sing luweh ya diamankan luwehnya, sehat badannya, murah rezeki ini, lancar urusannya, selalu dalam lindungan Allah dari bala apapun. Amin. Terus sembah doan, saya pamit ya orang baik, sehat berkah buat kita semua ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng orang baju ini. Buat nyeneng nih tondol, aku nanya ganteng gak pakai baju ini, katanya ora blas. Pitik tapi kayak wedus agaknya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.